paling sesali. Gue pernah ngeluarin statement kalau gue pengen ketemu sama dia, gue harus tes DNA. Itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh diucapkan pada saat itu. Nah, pernikahan kita ini sudah berapa lama ya kira-kira? Ya, berapa lama? 4 tahunan lah ya. 4 tahunan. Tapi kok berasanya kayak masih pacaran aja kita? Ya karena kan kita nggak pacaran, begitu ketemu, Oh ya iya. kan? Kita ketemu pacaran sebentar, Iya. habis itu kita langsung menikah. Kita langsung. Dulu tadi akui Gali Ginanjar sebagai anaknya, nikahin Barbie Kumalasari dan telantarkan King Fast. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Putra sulung Fairuz A. Rafiq dari Gali Ginanjar, King Fast, baru-baru ini jadi sorotan publik. Sikap dewasa King Fast sebagai seorang bocah usia 10 tahun berhasil menyita perhatian warganet. Tak hanya itu, kehidupan King Fast di masa lalu yang penuh lika-liku juga membuat publik iba dengan putra Fairuz A. Rafiq itu. Bagaimana tidak, King Fast yang saat itu lahir sebagai putra dari pasangan Fairuz A. Rafiq dan Gali Ginanjar, harus menelan pahitnya kenyataan. Seperti yang diketahui, Gali Ginanjar dan Fairuz A. Rafiq sempat berumah tangga pada tahun-tahun 2011 sampai tahun 2014. Setelah keduanya bercerai, hubungan Gali dan Fairuz jadi perbincangan publik karena adanya kasus pencemaran nama baik. Diberitakan sebelumnya, Gali Ginanjar sempat menyebut Fairuz A. Rafiq seperti bau ikan asin hingga akhirnya dipenjara karena kasus pencemaran nama baik. Tak hanya itu, Gali Ginanjar juga sempat tak mengakui King Fast sebagai darah dagingnya sendiri gegara sulit bertemu dengan anak Fairuz A. Rafiq. Gali bahkan terang-terangan meminta Fairuz untuk tes DNA anaknya agar mengetahui kebenaran soal status King Fast. King Fast, anak dari Fairuz A. Rafiq dan mantan suami, Gali Ginanjar berhasil menyedot perhatian publik belakangan ini. King Fast viral di media sosial karena ketampanannya dan kesolehannya bisa hafiz Quran. Sontak saja aksi King Fast itu membuat publik meleleh dan langsung jadi idola baru di Indonesia. Bahkan Anang Hermansyah dan Ashanti pun mau menjodohkannya dengan Arsy. Buntut viralnya King Fast, penceraian antara Fairuz A. Rafiq dan Gali Ginanjar pun kembali disorot publik. Diketahui, Fairuz A. Rafiq menikah dengan Gali Ginanjar pada tanggal 5 Maret tahun 2011 silam. Kemudian pada tanggal 2 April tahun 2012, King Fast lahir. Sayangnya, pernikahan Fairuz A. Rafiq dan Gali Ginanjar kandas pada tanggal 23 Desember tahun 2014 lalu. Bahkan Gali Ginanjar sempat meragukan anak kandungnya sendiri King Fast untuk diminta tes DNA. Selama menjalin rumah tangganya dengan Fairuz, Gali Ginanjar sering membintangi sinetron yang sama dengan Barbie Kumalasari. Pada pertemuan pertama mereka, Gali rupanya telah memiliki ketertarikan terhadap Kumalasari. Fairuz mengungkap kepada publik alasan dirinya menggugat cerai, yakni lantaran Gali kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi keluarga. Mantan suaminya itu, menurutnya, juga tak menafkahi anak mereka usai bercerai. Sejak adanya permasalahan tersebut, hubungan Gali dan Fairuz tak kunjung membaik. Sementara itu, jalinan cinta antara Gali dan Kumalasari terus berkelanjutan. Tanpa diketahui publik, diam-diam Gali dan Kumalasari memutuskan untuk menikah siri. Hal itu diakui Kumalasari pada Juli tahun 2017. Saat itu, keduanya terkesan nyaman dengan status tersebut dan belum berniat melegalkan pernikahan mereka berdasarkan hukum negara. Telah menjalani pernikahan siri dengan Kumalasari, rupanya tak membuat Gali berhenti menyinggung Fairuz. Dalam vlog berjudul Gali Ginanjar Cerita Masa Lalu, yang diunggah di kanal YouTube Ray Utami dan Benua, Gali berkata buruk mengenai Fairuz. Ketika berbincang dengan Ray Utami dalam video yang kini telah dihapus tersebut, ia dianggap mengungkap aib Fairuz, salah satunya menggunakan istilah ikan asin. Setelah resmi bercerai dengan Fairuz, Gali Ginanjar masih saja menjadi topik hangat di pemberitaan berbagai media. Iya, terkait dengan ucapannya, yang menyebut mantan istrinya yaitu Fairuz A. Rafiq ikan asin. Merasa tersakiti, akhirnya pihak Fairuz melaporkannya. Bagi Fairuz, ucapan Gali dirasa tak pantas. Mantan suami istri itu pun harus kembali berseteru. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris kembali ikut terlibat dan menjadi kuasa hukum Fairuz. Tak sedikit netizen yang menilai Gali keterlaluan lantaran membuka aib ibu dari anak kandungnya sendiri. Tingkah Gali juga membuat hati Fairuz terluka dan mantap mengadukan persoalan itu ke pihak berwajib.
Dan Galih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani proses hukuman di Polda Metro Jaya. Selama perseteruan dengan Virus, Galih Ginanjar dan Barbie Kumalasari memang sempat terlibat dalam ikatan pernikahan siri. Namun pernikahan siri keduanya kandas saat Galih dijebloskan ke penjara atas kasus video ikan asin tersebut. Barbie Kumalasari saat itu kemudian memiliki hubungan spesial dengan pria lain, dan mencampakkan Galih Ginanjar di penjara dan langsung menceraikannya. Sebelumnya, Barbie Kumalasari menegaskan dirinya sudah resmi bercerai dari Galih Ginanjar. Perceraian itu terjadi sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun lalu. Barbie Kumalasari pun menegaskan proses perceraiannya dengan Galih Ginanjar tanpa melalui proses sidang. Hal ini terjadi karena pernikahan mereka hanya dilaksanakan secara siri. Aktor Galih Ginanjar mengaku kecewa dengan mantan istrinya, Barbie Kumalasari, yang kala itu menceraikannya saat berada di dalam penjara. Diketahui, Galih dipenjara karena kasus pencemaran nama baik terhadap Virus Arafik. Di situ ada kekecewaan. Psikologis orang di dalam sangat negatif, apalagi dengan seperti itu, kita kehabisan sampo aja panik, apalagi kita ditinggal pasangan pasti sakit, ujar Galih. Galih mengatakan, dia sempat protes terhadap Barbie lantaran diceraikan di masa-masa sulitnya. Namun, lambat laun Galih menerima keputusan tersebut dengan berpikir dewasa. Sempat protes, diceraikan, tapi aku pikir kembali lagi kalau emang itu membuat dia bahagia sedangkan aku di dalam tidak bisa membahagiakan dia. It's okay lah, yang penting dia bahagia di luar, kata Galih. Galih mengungkap memang ada masalah rumah tangga dengan Barbie saat dia berada dalam tahanan. Namun, dia tak menyebutkan masalah apa yang terjadi dalam rumah tangganya saat itu. Ada beberapa hal yang diributkan terus juga, aku juga nggak mau bahas ribut ya seperti apa. Yang namanya pasangan itu kan ada pasang surut, karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu. Akhirnya seperti ini, ucap Galih. Galih lambat laun mengikhlaskan Barbie mencari kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, hubungan King Fahz dan ayah kandungnya, Galih Ginanjar, kini menjadi sorotan. Pasalnya, Galih Ginanjar kini ngotot betermu King Fahz, di saat sang putra telah tenar. Apalagi King Fahz dikenal sangat dekat dengan ayah sambungnya, Sonny Septian. Baru-baru ini pertemuan King Fahz dan Galih Ginanjar disentil Sonny Septian. Galih Ginanjar mendadak mengungkap kerinduannya kepada King Fahz. Dalam tayangan di YouTube Cumi Cumi, Galih Ginanjar mengaku terakhir bertemu putranya, King Fahz, pada tahun 2015. Saya benar-benar kangen dengan anak saya kangen dengan Fahz, yang namanya kangen kan banyak hal yang akan diperbuat. Mungkin bisa ketemu langsung atau tidak bisa ketemu langsung ya, saya bisa mencurahkan dalam hal apapun, tuturnya. Lebih lanjut, pria berusia 33 tahun tersebut mengaku sering menangisi Fahz karena rindu yang teramat dalam. Galih Ginanjar pun juga meminta maaf kepada Fahz terkait kesalahan yang dulu pernah ia perbuat. Mungkin melamun sudah, nangis juga sudah kering rasanya air mata saya untuk meneteskan setiap kangen. Makanya saya menuliskan sedikit puisi curahan hati saya sekaligus permintaan maaf saya. Mudah-mudahan Fahz bisa melihat apa yang saya rasakan, tambah Galih Ginanjar. Dalam tayangan itu, Galih Ginanjar juga merasa bangga dengan Fahz yang kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh. Pastinya saya bangga melihat kamu, Fahz, yang pada saat ini tumbuh menjadi sosok laki-laki yang sangat cerdas, pinter, soleh. Itu adalah kebanggaan sekaligus impian para orang tua, ucapnya. Galih Ginanjar mengaku sangat ingin bertemu dengan Fahz dan berharap dapat segera bertemu. Dedi pengen banget ketemu Fahz. Dedi juga terus-terusan berdoa, terus-terusan menunggu kabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada izin dan Fahz juga sudah siap ketemu sama Dedi. Karena Dedi tahu, atas kesalahan Dedi, itu sangat menyakiti perasaan Mami, ibu kamu, dan kamu, tutup Galih Ginanjar. Akhirnya, hal itu ditanggapi Sonny Septian saat ditanya Maya Estianty. Kalau nih seandainya, tiba-tiba dia suatu saat ketemu bapaknya, terus deket banget kayak kamu dekat dengan King gitu, cemburu nggak? Tanya Maya pada Sonny. Menanggapi pertanyaan tersebut, Sonny Septian pun memberikan jawaban yang menakjubkan dan terkesan. Iya, gak boleh dibilang cemburu dong, karena kan emang bapaknya, darah dagingnya, ujar Sonny Septian. Dikit, pancing Maya, dilansir tribunjatim.com dari Great Fame ID. Sonny Septian lagi-lagi memberi jawaban tegas. Justru aku malah bangga kalau misalnya nanti dia bisa dekat sama orang tuanya asal benar-benar tulus dari hatinya, lanjut Sonny. Gak ada paksaan,
Justru aku bangga ternyata aku bisa membesarkan seorang anak yang bisa menerima keadaan, punya rasa kasih sayang, punya love-nya itu juga dan bisa jadi laki-laki sejati, ungkap Sony Septian. Aku sama Virus juga dari sekarang udah bilang mengajarkan yang baik-baik, karena begitu kita ajarin yang baik-baik, yakin dewasa nanti dia tahu mana yang baik dilakukan, tambahnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar yang bijak ya.